Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para sahimin sahibat, para jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Kita masih diberikan nikmat sehat. Tidak ada satu hari pun yang kita tinggalkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu artinya kita harus bersyukur kepada Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Terbaring sakit di rumah. Bahkan ada yang sakit menahun. Tapi kita alhamdulillah masih Allah berikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya sampai sebulan lamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji itu semua adalah ibadah yang kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, maka jaminannya surga. Oleh karena itu kita lihat misalnya ibadah sholat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Ketika sudah niat Allahu Akbar, maka yang ada di hati kita itu pusat perhatian kita hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Kalau ada yang bercampur di sini berarti sholat kita belum khusyuk. Apalagi kadang-kadang, maaf, di sebagian kita kadang-kadang kalau sholat sendiri Allahu Akbar, sholat zuhur sendiri 2 apa 3 bingung. Akhirnya pas begitu mau naik ke atas Allah, dia gitu, dia mikirin 2 apa 3 ini, 2 apa 3. Akhirnya bagaimana? Dia kadang-kadang terusin aja padahal itu udah 3. Ada hari itu baru 2. Masa dia harusnya kan tahiyat awal. Nah di sini ada ilmunya. Kalau dalam ilmu fikih, kalau kita nanti terlupa di situ, maka kita kalau 2 atau 3, ambil 2, jangan ambil 3, kecepatan. Ambil 2. Nanti setelah selesai sholat, ketika kita mau assalamualaikum warahmatullahi, sujud sahwi. Sujud sahwi, kemudian 2 kali sujud. Setelah itu jangan pakai tahiyat lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sempurna sholat kita di hadapan Allah, meskipun lupa. Karena memang Rasulullah pernah terlupa 1 kali. Itu pun bukan karena Rasulullah tidak khusyuk pada Allah. Allah sengaja supaya pembelajaran bagi orang yang lupa sholatnya bisa dilakukan dengan sujud sahwi. Saudara, ketika kita takbir Allahu Akbar, maka yang besar cuma Allah. Semua manusia kecil. Mau berpangkat ke dia, presiden kah dia, menteri kah dia, gubernur kah dia, wali kota kah dia, camat kah dia, lurah kah dia, RT-nya kah, RW-nya kah, semua tidak ada yang besar. Yang besar cuma Allah. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat kemudian kita ruku, sujud, itu semua implementasi kita adalah iman kita kepada Allah di situ. Maka ketika di situ, ketika kita selesai sholat, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Artinya bahwa setelah munajat urusan kita kepada Allah, jangan lupa urusan kita takbiratul ihram sampai terus menjelang salam, itu adalah urusan kita vertikal kita kepada Allah. Ibadah kita ke langit. Tapi pada saat kita mengakhiri sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan lupa harus melihat ke kanan dan ke kiri. Di sana banyak fakir miskin yang harus kita pikirkan kalau kita mampu. Itu adalah bumi, saudara. Oleh karena itu sama begitu juga puasa yang kita lakukan saat ini. Kita melihat ketika kita menahan imsak, dari mulai imsak sampai maghrib, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, bersenggama di siang hari kepada istri kita. Itu juga nggak boleh. Padahal di siang lain halal, tapi di bulan Ramadan dari mulai imsak sampai Ramadan haram hukumnya kita mendekati itu.
Itu artinya bahwa iman kita berfungsi di situ. Urusan kita, ibadah kita vertikal kepada Allah. Cuma kita dengan Dia yang Allah yang tahu. Tapi pada saat mengakhiri bulan Ramadan, jangan lupa kita membayar zakat fitrah tuh 40.000. Tadi saya lagi sholat mau soli gitu, saya sebelum soli 40.000 satu kepala, ya. Jangan lupa sempurnakan. Kenapa? Karena kalau tidak dibayar, maka ibadah puasa kita tidak akan sempurna sebelum kita menyempurnakannya dengan zakat fitrah. Maka itu artinya apa? Hubungan vertikal kita kepada Allah, tapi diakhiri jangan lupa, jangan cuma vertikal doang, horizontalnya harus juga terpenuhi. Kemana? Fakir miskin, zakat fitrah, ingat kepada fuqara dan masakin. Ibadah kita tidak akan sempurna kalau kita tidak menyempurnakannya dengan ibadah sosial. Yang ketiga, haji. Haji juga sama, saudara. Haji ini kita mulai niat berhaji. Kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, terus melaksanakannya dengan apa? Dengan ritual-ritual ibadah. Tapi ingat, di akhir kita berhaji, kita menyembelih seekor kambing yang harus kita berikan kambing itu kepada fuqara dan masakin yang ada di dunia ini, yang ada di tengah-tengah tetangga kita, yang ada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Berikan artinya apa? Hubungan vertikal kepada Allah akan lebih sempurna manakala diakhiri dengan apa? Dengan ibadah sosial. Maka Allah katakan, duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dicampakkan kepada kalian, kepada mereka itu apa? Kehinaan. Kecuali yang gak hina. Siapa yang gak hina di hadapan Allah? Illa bihablim minallah. Orang yang selalu mengadakan hubungan vertikal kepada Allah. Salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya apalagi udah 2 kali, umrohnya setiap tahun dia melaksanakan umroh, ya kan? Terus apalagi dia melaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, dengan kepada tetangga, anak yatim, fuqara, masakin. Apalagi di bulan Ramadan ini mereka terus meningkatkan kedermawanannya, karena ada satu hadis yang menyatakan Rasulullah nampak kedermawanannya itu ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Rasulullah berbagi apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan walaupun dia sendiri tidak punya, saudara-saudara. Inilah pembelajaran buat kita bahwa iman dan amal soleh selalu diberikan berdua, berdampingan. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semuanya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Wa amilus solihat. Jadi amanu dan amilus solihat ini selalu berdampingan. Maka di bulan Ramadan ini, amanu, beriman kita kepada Allah, maka kita laksanakan ibadah puasa. Jangan lupa wa amilus sholihat, akhir dengan pembayaran zakat. Dengan apa? Dengan infak, dengan sedekah yang kita punya, yang kita miliki, tebarkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu bukan makin susah, bukan makin kita rugi, bukan makin kita pailit, tetapi malah kalau kita berikan terus menerus kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, maka rezeki kita akan datang dibalas oleh Allah dari berbagai penjuru. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau saya katakan sumur aja di sebuah kampung itu dipakai oleh ratusan kepala rumah tangga. Tiap habis subuh mereka berbuyun-buyun ngambil air sumur. Kemudian diambil, yang ada yang 1 ember, yang 2 ember, yang 3 ember. Buat apa? Buat mandi, buat nyuci, buat minum semua. Makin habis gak tuh air? Tidak, makin banyak airnya. Makin bening gak tuh air? Makin bening. Ada nggak lumut-lumutnya? Nggak ada. Coba bandingkan dengan sumur yang di tengah hutan, tidak pernah dipakai, tidak pernah dipakai oleh penduduk. Banyak lumut-lumutnya, akan mati sumur itu. Mengapa? Tidak dipakai. Coba kalau diberikan kepada orang-orang penduduk itu air dimanfaatkan, maka semakin jernih. Begitu juga harta kita. Ketika kita sedekahkan, infakkan, zakatkan, maka harta kita semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin bermanfaat, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi dari harta yang kita keluarkan. Amin apa? Amin. Ngeliatin. Amin. Ini saya lagi doain biar tambah rezekinya. Amin. Kayaknya enggak banget dapat rezeki. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah saum kita.
Jangan sampai kita sama-sama kita puasa capek-capek tapi menahan lapar dan haus saja, ini tidak bermakna puasa kita. Itu puasa anak kecil juga bisa begitu. Tapi yang sudah tua, yang kayak kita, pelihara lisan kita, pikiran kita, otak kita, semua yang membawa kita nafsu kita hekam. Jangan sampai itu membatalkan ibadah puasa kita, sehingga puasa kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi diantaranya dengan berbanyak tadi sedekah, yang kedua baca Quran. Sebentar lagi nuzul Quran. Kenapa Allah SWT turunkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semuanya kami turunkan, hu itu itu artinya domir kembali pada Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saudara, begitu hebatnya Allah menurunkan Al-Quran aja mesti mencari malam yang terbaik. Padahal semua malam baik, tapi Allah carikan malam yang terbaik. Mana malam yang terbaik? Malam yang terbaik itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka di surat ini kata-kata Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Kenapa 3 kali kita baca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1 kali. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2 kali. Terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Dalam surat Al-Qadar kata-kata Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Maksudnya apa? Para ahli tafsir meneliti, memahami, kemudian dia mencari apa di balik kata-kata Lailatul Qadar, kenapa disebutkan 3 kali. Ternyata saudara, jawabannya ini adalah menjadi penekanan agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar betul-betul mengingat bahwa ada satu malam yang terbaik, di mana malam itu dipilih oleh Allah untuk diturunkannya kalam-kalam suci, yaitu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, supaya orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah memanfaatkan momentum malam itu. Kalau katakan yang pertama, yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, bentuknya pertanyaan. Kamu tahu nggak, hai hamba-hambaku, apa itu malam Lailatul Qadar? Dalam bentuk pertanyaan di sini maksudnya Allah menekankan jangan lupa, jangan eling, harus ingat diri kita kepada satu malam yang terbaik dipilih oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, dipilih oleh Allah itu malam terbaik. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri dijelaskan lagi yang ketiga. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu ternyata khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Saudara, ini ulama menafsirkan kalimat alfi syahrin ini, khairum min alfi syahrin, di sini 1000 bulan, ini dalam bentuk angka yang paling rendah. Sedangkan Allah akan melebihkan lebih baik, lebih daripada alfu syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berkehendak untuk siapa saja hamba-hambanya yang sedang memanfaatkan momentum Lailatul Qadar itu dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Makanya 1 kali kita mendapatkan malam itu, mana manfaatnya kita seperti melaksanakan 1000 bulan ibadah. Subhanallah. Kemudian min alfi syahr tanazzalul malaikatu. Kok jadi begini nih malam? Sampai-sampai semua malaikat langit tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu. Itu artinya apa? Malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semua yang ada di langit turun ke bumi dipimpin oleh siapa? Warruhu fiha, malaikat Jibril. Kalimat ar-ruh di sini Ruhul Qudus, maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin seluruh malaikat yang ada di langit. Untuk apa? Tanazzalul malaikat, turun ke bumi. Mengapa? Untuk menyaksikan malam Lailatul Qadar itu. Bi'idni Rabbihim, dengan kalimat izin Tuhan mereka. Kalau nggak diizin sama Allah nggak bisa. Dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala mereka bisa turun memadati dunia. Sampai dalam tafsir Al-Misbah dalam Quraish menyatakan bahwa malam itu sesak semua bumi, hampir tidak ada celah sedikit pun, penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang memadati dunia ini. Mengapa? Saking mulianya malam Lailatul Qadar.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan tuh kedamaian, kesejahteraan bagi yang mendapatkan itu? Hatta matla'il fajr. Artinya sampai datangnya waktu subuh. Jadi di malam kita manfaatkan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana adanya? Oh, ternyata Nabi katakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Cari malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kalau saya lihat ini jamaah Masjid Al-Hidayah, ini jamaahnya konsisten istiqomah. Dari malam pertama sampai malam 12 nggak ada satupun yang nggak sholat tarawih, semuanya memenuhi masjid ini. Sampai barisan semua, sampai nggak muat maju ke depan semua. Kenapa maju, Bu? Kenapa maju? Udah banyak yang berhalangan ya, Bu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semua yang hadir di sini istiqomah dengan memanfaatkan momentum Ramadan, karena dirasakan Ramadan ini adalah malam yang sangat mulia, malam umatnya Nabi Muhammad SAW, malam bulannya umat Nabi Muhammad yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad, yaitu malam bulan Ramadan yang di dalamnya ada Al-Quran diturunkan, ada Lailatul Qadar. Saya doakan yang di sini semua, yang duduk bersimpul di sini, yang tiap malam istiqomah sholat sunat tarawih, bertahajud di sini, bahkan kajian-kajian subuh mengikuti, sholat subuh berjamaah, saya doain semoga yang duduk di sini semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Kurang banyak aminnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya bagi doain masa mau diam kan kita lagi ngedoain, ya Allah boro-boro artinya amin itu perkenankanlah ya Allah, itu artinya amin. Jangan amin, jangan amin, nggak boleh, jangan amin, salah. Tapi amin, makanya kalau sholat waladhdallin, makanya amin, yang begini salah nih, amin, salah. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Ada yang amin, salah. Yang benar gimana? Amin. Tuh yang benar, awas kalau salah lagi ntar diajarin. Saudara, nih, mari kita hidupkan malam udah kelamaan ya. Ada yang udah ngeliat jam soalnya. Kalau ceramah itu kalau udah jamaah udah begini ngeliat jam, rasanya itu udah takut gitu. Takut kelamaan. Oke, itu saudara-saudara, mari manfaatkan. Ada malam Lailatul Qadar, kata Nabi cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ini semua masih istiqomah. Buktinya apa? Masih banyak jamaah Masjid Jami Al-Hidayah semua berduyun sholat sunat tarawih menghidupkan malam bulan Ramadan. Amin. Amin. Insya Allah saya doakan juga sampai akhir detik-detik terakhir bulan Ramadan, berdoa bareng supaya kita bisa mendapatkan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Yang sudah tua tetap awet tua. Ya masa mau awet muda, nggak bisa dong kalau awet muda mah. Awet tua, tuanya tapi awet. Betul nggak? Insya Allah saya doain semuanya biar tahun depan kita bisa berkumpul lagi, saya bisa berceramah di sini lagi, Bapak bisa di sini lagi duduk mendengarkan ceramah saya dan bisa mendapatkan Ramadan tahun-tahun yang akan datang lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah 20 menit, harusnya kan berapa? Harusnya berapa menit? Harusnya 7 menit. Kultum kuliah 7 menit, udah 20 menit udah korupsi, saya udah korupsi 14 menit. Oleh karena itu saya mohon maaf. Insya Allah kalau pengen nanti kita terus, insya Allah kalau ada waktu saya akan menyambung masalah. Karena terus terang, siapa orang yang hidup bersama Quran, dia akan mulia. Saya ambil contoh Ustaz. Ada kertas koran nempel di percetakan, disebar kemana-mana. Tuh orang ngasih orang jadi jatuh, dipungut sama orang dibaca, cuma wawasan doang yang kita dapat informasi. Tapi Quran nempel di kertas, kalamullah nempel di kertas, dijual, kita beli, kita taruh di atas, nggak boleh di bawah, lebih rendah daripada kaki kita, taruh di atas. Setelah kita baca pun kita cium, taruh lagi di atas. Dia begitu mulia di kertas, gara-gara nempel di Quran, betul? Malaikat Jibril, kenapa jadi penghulu, pemimpin para malaikat? Karena dia wahyu diturunkan kepada dia, jadi paling mulia. Nabi Muhammad kenapa menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul? Karena diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, betul? Apalagi bulan Ramadan kenapa menjadi bulan yang paling hebat, paling suci?
Ya, menjadi bulan paling mulia karena di dalamnya ada inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena di bulan Ramadan diturunkannya Nabi lagi di Gua Hira turun Quran. Bulan kapan? Bulan Ramadan, betul kan? Maka menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Amin apa? Amin. 3. Yang keempat, kenapa umat manusia di muka bumi yang paling termulia umat Nabi Muhammad? Karena kuntum khaira ummatin, kamu menjadi umat yang terbaik. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Oh, karena Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada umat Nabi Adam, bukan juga kepada umat-umat Nabi yang lain, tapi kepada umat Nabi Muhammad. Maka jadilah kita umat yang paling terbaik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Tidak bijak kalau saya bicara banyak. Kalau ceramah agama mungkin bisa 1 jam, tapi kalau kultum nggak baik kalau kita kelamaan. Ya, dan yang ada yang lebih penting lagi, sholat sunat tarawih kita. Saya takut ada yang pengen buang angin, nahan dari tadi. Kalau saya kelamaan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya setelah ini langsung kembali karena ada acara lagi. Habis ini harus ngejar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq laqawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.